Bagi kaum perempuan ya, kita memang mengalami fase-fase yang tidak dirasakan oleh laki-laki ya, seperti haid, mengandung, melahirkan dan juga menyusui ya. Itu artinya itu adalah kodrat yang dialami oleh perempuan ya. Akan tetapi kita tidak perlu merasa minder ya atas fase-fase tersebut. Ketika kita haid, kita tidak bisa beribadah, kita dilarang untuk puasa, sholat dan lain sebagainya. Begitu juga ketika nifas, ketika setelah melahirkan dan lain sebagainya. Artinya larangan-larangan tersebut bukan berarti mendiskriminasikan kita sebagai perempuan, akan tetapi larangan tersebut memang karena agama melarangnya seperti itu, dan jika kita mematuhinya berarti kita taat terhadap aturan-aturan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Isna Asyara Makiyah, salah satu pendidik di Pondok Pesantren Hur As-Saqofah. Pada kesempatan kali ini, kami ucapkan selamat datang kembali bagi pemirsa di rumah pada segmen Fikih Praktis edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan. Kita semua sebagai umat muslim tentu ingin berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan. Akan tetapi, bagi kaum perempuan, ada fase-fase dalam hidupnya yang hanya dialami oleh perempuan saja, seperti haid, hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Yang mana setiap fase ini akan memberikan konsekuensi bagi hukum ibadah perempuan. Nah, pada kali ini, di bulan Ramadan ini, tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan. Nah, permasalahan-permasalahan itu sudah kami rangkum dalam beberapa pertanyaan yang nanti akan kita bahas satu persatu. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana hukumnya jika saya sedang haid di awal bulan Ramadan? Apakah saya harus tetap berniat puasa walaupun saya tahu kalau misalnya saya itu gak bakalan bisa puasa di bulan Ramadan itu? Gimana? Baik, bagaimana sih hukumnya? Hukum niat berpuasa sedangkan kita sedang haid dan kita tahu tidak bisa melaksanakannya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya puasa itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid. Maka oleh sebab itu wanita yang haid tidak perlu melakukan niat untuk berpuasa. Apalagi jika tadi dalam pertanyaan tersebut sudah ada redaksi saya tahu tidak akan bisa melaksanakannya. Ya, jika demikian berarti kan sudah jelas tidak akan berpuasa. Jadi sebenarnya tidak perlu melakukan niat. Nah, kalau yang misalkan dimaksud mungkin niat untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, yang mana itu taklid kepada Imam Maliki yang biasanya kita lakukan di awal Ramadan. Maka untuk hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam kitab Hasyiah Dasuki ala Syarhil Kabir dijelaskan bahwasanya cukup 1 niat untuk puasa yang wajib berkesinambungan. Wa kafat niyatun wahidatun 5 aili saumin yajibu tatabu'uhu ka ramadhana wa kafarati qatlin ilal akhir. Jika demikian, maka kondisi wanita yang haid berarti memutus kesinambungan puasa tersebut, sehingga hukum ini tidak bisa dijadikan acuan atau tidak berlaku. Yang kedua, dalam kitab Muqaddimat Al-Mumhidat juga dijelaskan bahwasanya 1 bulan Ramadan itu sebagaimana 1 hari karena tidak diselingi oleh waktu lain yang sah untuk berpuasa selain puasa Ramadan. Sehingga diperbolehkan niat hanya 1 kali di awal Ramadan dan hukum niat tersebut berlaku untuk malam-malam berikutnya tanpa perlu diperbaharui. Tapi
Nah, ini harus kita perhatikan lagi. Ada redaksi setelahnya. Waqad ikhtalafa min hadzal ma'na fil mar'ati tahidu fi ramadhana tsumma tathur. Hal 'alaiha tajdidun niyyah 'alal qaulaini. Ahaduhuma anna niyyatal ula tujzi'uha li'anna ayyamul haidi la yasluhu laha shaumuha fa ashbahat al-lail. Wa tsani anna tajdidan niyyati yalzamuha li takhliliha shaumaha al-fitr. Di sini ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf terkait bagaimana hukum wanita yang haid. Apakah harus memperbarui niat atau tidak? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, boleh menggunakan niat yang pertama. Yang kedua adalah wanita haid perlu memperbaiki niat tersebut karena puasanya diselingi oleh hari-hari yang tidak berpuasa, seperti itu. Nah, dari kedua pendapat ini, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya memang niat puasa untuk 1 bulan penuh yang mana itu taklid kepada Imam Maliki merupakan ikhtiyat kita atau upaya kita untuk berhati-hati jika suatu hari lupa untuk melakukan niat. Akan tetapi kita perlu memperhatikan, kita perlu mengingat bahwasanya niat tersebut berlaku berkesinambungan. Nah, jika demikian, wanita haid kan ada pemisahnya. Ketika haid dia tidak berpuasa, artinya itu tidak berkesinambungan. Artinya dia harus memperbarui niatnya kembali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, niat puasa harus dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzab. Wala yashihu shaumu ramadhana wala ghairuhu minasyaumil wajibi illa biniyatin minal laili. Lima rawat Hafsah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit siyam minal lail fala siyamalah. Ya, jadi harus niat puasa setiap malam pada bulan Ramadan. Maka jika demikian, kita kembali lagi kepada pertanyaannya, apakah kalau saya haid di awal Ramadan, apakah saya perlu niat atau tidak? Ya, tidak perlu berniat karena memang tidak berpuasa, seperti itu. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan yang kedua. Ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana aturannya jika haid saya berhenti di siang hari bulan Ramadan? Apakah saya harus langsung berpuasa bisa selanjutnya pada sehari itu atau mulai berpuasa pada esokan harinya? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana sih aturannya jika saya haidnya berhenti pada siang hari bulan Ramadan? Apakah saya harus langsung berpuasa untuk sisa hari itu atau saya mulai berpuasa besoknya, keesokan harinya? Jika haid kemudian berhenti di siang hari Ramadan, artinya siang hari tersebut yang mana itu adalah waktu yang belum diperbolehkan untuk berbuka puasa, ya. Nah, apakah harus berpuasa sampai berbuka atau mulai besok, seperti itu? Biasanya di pesantren itu ada istilah imsak atau bahasa Jawanya ngeker atau menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh kecilnya makan dan minum. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih hukum imsak ini bagi perempuan yang haidnya berhenti pada siang hari? Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwasanya disunnahkan untuk imsak, yaitu menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa bagi satu, orang sakit yang sembuh. Kemudian bagi musafir yang sudah sampai pada tempat tujuannya pada siang hari, ya dalam keadaan berbuka, artinya sebelumnya tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah wanita haid yang suci pada tengah hari. Wa nudiba imsakun limaridin syufiya wa musafirin qadima athna'an nahar muftiron wa haidin tahurat athna'uh. Nah, dalam hal ini berarti hukum untuk menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa bagi wanita haid yang suci pada tengah hari adalah hukumnya sunnah. Nah, pada referensi yang lain, pada sumber yang lain, pada kitab Al-Muhadzab dijelaskan bahwasanya
sunnah untuk imsak atau untuk menjaga diri dari hal-hal dari perkara yang membatalkan puasa. Tidak diwajibkan tetapi sunnah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika kita haid kemudian suci pada tengah hari di bulan Ramadan, maka disunahkan untuk imsak atau menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa sampai nanti tiba waktunya berbuka. Akan tetapi hukum ini bukan berarti menggugurkan, ini tidak terhitung puasa ya, jadi puasanya tetap harus diqadha ya, seperti itu. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, saya pernah dengar katanya wanita yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Terus kalau misalnya dia itu pengen tetap baca Al-Quran padahal dalam kondisi sedang haid, itu bagaimana hukumnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pernah mendengar wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran ya. Kemudian bagaimana hukumnya jika ingin tetap membaca Al-Quran saat Ramadan ketika haid? Karena Ramadan ya, jadi berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala, salah satunya dengan baca Al-Quran. Tapi bagaimana kalau kita sedang haid ya? Hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid itu berlaku sama, baik itu ketika bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, hukumnya bagaimana? Dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah dijelaskan bahwasanya hal-hal yang diharamkan atas wanita haid ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid sebagaimana hal-hal yang diharamkan bagi orang yang beradas kecil seperti sholat, kemudian tawaf, memegang Al-Quran. Kemudian hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid sebagaimana hal yang diharamkan bagi orang yang junub, yaitu keempat hal yang tadi sudah disebutkan ditambah dengan berdiam diri di masjid, kemudian membaca Al-Quran, puasa, talak. Kemudian dalam sumber lain, dalam kitab Izalatul Iltibas dijelaskan bahwasanya hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah sholat, tawaf, memegang mushaf Al-Quran dan membawanya, memegang mushaf Al-Quran dan membawanya, membaca Al-Quran, bersuci yang diniatkan untuk beribadah, puasa, berdiam di masjid, melewati masjid, bersenang-senang dengan anggota tubuh antara pusar dan lutut, serta talak. Pada sumber yang lain, pada kitab Al-Hawi Al-Kabir dijelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi orang haid 7 hal, yaitu sholat, puasa, tawaf, masuk masjid, memegang mushaf, membaca Al-Quran, dan wati. Berarti dapat kita simpulkan dari ketiga sumber tersebut, membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya wanita yang haid, baik itu di bulan Ramadan ataupun pada selain bulan Ramadan, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Nah, lebih rinci lagi, larangan ini berlaku jika membaca Al-Qurannya memang diniatkan untuk membaca Al-Quran. Jika diniatkan untuk selain membaca Al-Quran, misalkan untuk berzikir atau untuk berdoa, maka diperbolehkan. Misalkan kita membaca bismillah, itu juga kan bagian dari Al-Quran. Atau ketika kita membaca doa bepergian yang ada dalam surat Az-Zukhruf, itu juga diperbolehkan karena tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi diniatkan untuk berdoa. Nah, lalu bagaimana sih bagi wanita haid supaya tetap bisa berlomba-lomba bisa mendapatkan pahala padahal sedang haid, nggak boleh baca Al-Quran? Tenang aja, bukan berarti ketika kita dilarang untuk melakukan satu ibadah kemudian tidak ada ibadah lain yang bisa kita lakukan. Ya, bagi wanita haid bisa menggantinya dengan berzikir, dengan perbanyak zikir atau perbanyak membaca sholawat. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat. Pertanyaannya, apa hukum bagi ibu hamil yang terpaksa membatalkan puasanya?
apakah ibu hamil tersebut wajib membayar fidyah atau tidak? Baik, terima kasih. Bagaimana hukum bagi ibu hamil yang terpaksa membatalkan puasa? Apakah wajib membayar fidyah? Terima kasih untuk pertanyaan, bagus. Apakah ibu hamil wajib membayar fidyah? Oke. Asal hukum puasa adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Ya. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kewajiban ini bisa gugur bagi muslim tertentu jika puasanya itu menimbulkan madorot atau masyaqqat. Nah, bagi ibu hamil, jika puasa menimbulkan kedua hal tersebut, baik bagi dirinya atau bagi janin yang dikandungnya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi kebolehan ini disertai dengan adanya konsekuensi yang harus dijalani, yaitu dengan qadha ataupun membayar fidyah. Nah, sekarang kapan sih ibu hamil itu dihukumi harus mengqadha dan kapan dihukumi harus membayar fidyah, seperti itu. Nah, dalam syarah Mughnal Muhtaj, wa amal hamilu wal murdi'u fa in aftarata khaufan ala nafsihima wajaba al-qada'u bila fidyatin au 'alal waladi lazimat huma al-fidyatu fil adhar. Di sini dijelaskan bahwasanya jika seorang jika ibu hamil, ya, hamil dan menyusui, jika mereka berdua itu membatalkan puasa karena takut atas keselamatan dirinya, maka diwajibkan untuk mengqadha tanpa membayar fidyah. Tetapi jika mengkhawatirkan keselamatan anaknya, maka diwajibkan bagi mereka berdua untuk membayar fidyah. Dalam sumber yang lain, dalam kitab Al-Muhadzab, hukum membayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui itu lebih diperinci lagi. Yang pertama, wajib membayar fidyah. Kedua, sunnah. Dan yang ketiga, wajib, tapi wajib bagi orang menyusui, bukan bagi ibu hamil. Wa in khafata al-hamilu wal murdi'u ala anfusihima minasyawmi aftarata wa alaihima al-qada'u dunal kafarah li'annahuma aftarata lil khawfi ala anfusihima fawajaba alaihima al-qada'u dunal kafarah kal maridi wa in khafata ala walidaihima aftarata wa alaihima al-qada'u badalan anis syawm. Wa fil kafarati salah satu aqwalin qala fil yajibu an kulli yaumin muddun min ta'amin wa huwa as-sahih. Jadi yang sahih, ya, qaul yang paling sahih adalah wajib membayar fidyah di dalam kitab Al-Muhadzab. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya satu, jika ibu hamil khawatir berpuasa akan membahayakan keselamatan dirinya saja, misalkan khawatir dengan berpuasa maka kondisinya akan sakit atau akan drop, maka jika demikian bagi ibu hamil diwajibkan untuk mengqadha puasa. Yang kedua, jika khawatir akan keselamatan janin dalam kandungannya, misalkan khawatir dengan berpuasa akan keguguran. Nah, jika demikian, maka baginya harus qadha dan membayar fidyah. Nah, jika demikian, kesimpulannya sudah jelas bahwasanya ibu hamil itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa, tetapi dengan ketentuan seperti tadi. Yang pertama adalah qadha, yang kedua adalah qadha dan membayar fidyah. Yang pertama adalah yang harus diqadha jika khawatir akan keselamatan dirinya. Yang kedua harus mengqadha dan membayar fidyah jika khawatir akan keselamatan dirinya dan keselamatan janin dalam kandungannya. Tetapi dalam menentukan hal ini harus dengan perhitungan, ya. Apakah kondisi ibu hamil itu kuat atau tidak. Alangkah baiknya jika ibu hamil meminta bantuan atau konsultasi kepada dokter kandungan terkait kondisi fisiknya dan kondisi kandungannya. Apakah kondisi fisiknya dan kondisi kandungannya memungkinkan untuk berpuasa atau tidak, sehingga tahu mana yang lebih maslahat, puasa atau tidak. Nah, jika menurut dokter tidak berbahaya, maka dipersilakan untuk berpuasa. Akan tetapi jika menurut dokter
kondisinya membahayakan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah membahas beberapa pertanyaan yang sangat bagus ya. Semoga bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat. Jika ada saran, kritik atau tambahan, silahkan langsung bisa kirim ke DM Instagram atau komen di bawah ya. Bagi kaum perempuan ya, kita memang mengalami fase-fase yang tidak dirasakan oleh laki-laki ya, seperti haid, mengandung, melahirkan dan juga menyusui ya. Itu artinya itu adalah kodrat yang dialami oleh perempuan ya. Akan tetapi kita tidak perlu merasa minder ya atas fase-fase tersebut. Ketika kita haid, kita tidak bisa beribadah, kita dilarang untuk puasa, sholat dan lain sebagainya. Begitu juga ketika nifas, ketika setelah melahirkan dan lain sebagainya. Artinya larangan-larangan tersebut bukan berarti mendiskriminasikan kita sebagai perempuan, akan tetapi larangan tersebut memang karena agama melarangnya seperti itu, dan jika kita mematuhinya berarti kita taat terhadap aturan-aturan agama gitu. Dan bukan berarti ketika kita tidak menjalankan ibadah kemudian kita berkurang kualitas agamanya, tidak seperti itu ya. Kita juga bisa beribadah dengan cara yang lain gitu. Kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat seperti itu ya. Demikian, cukup sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.